سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سبيله أما بعد. الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkumpulan kita di malam hari ini untuk memperingati haul dari orang tua kita almarhum, dan juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana malam hari ini kita memperingati syukuran khitanan ananda Zaitun Yusuf, ya, Muhammad Zaitun Yusuf, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di muka bumi ini Allah Ta'ala yang menciptakan kita dari ketiadaan, dan Allah Ta'ala menciptakan kita dari ketiadaan dengan suatu tujuan. Apa tujuan tersebut? Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk suatu tujuan agung. Apa tujuan tersebut? Agar kita menyembah kepada Allah, agar kita menghamba kepada Allah, agar kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya adalah hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita nyatakan di dalam salat kita setiap 5 waktu. Kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini yang kita nyatakan ikrar setia kita kepada Allah, janji setia kita kepada Allah. Dan kita juga mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Ini hidup kita, matinya kita untuk siapa sih? Kita berikrar di hadapan Allah, kita berjanji di hadapan Allah untuk menjadikan hidup kita, mati kita nggak lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang setiap 5 waktu, setiap salat kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan kita hidup di muka bumi ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita membangun rumah tangga kita pun, ketika kita membangun rumah tangga, bukan hanya sekedar kita menikah, mencari perempuan yang cantik untuk kita nikahi, enggak semacam itu. Tetapi ketika kita menikah pun kita ada tujuan. Apa tujuan kita ketika menikah? Enggak keluar daripada penghambaan kepada Allah, enggak keluar daripada pengabdian kita kepada Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan di dalam hadisnya, tanakahu, atau beliau katakan, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya seorang wanita itu dinikahi oleh laki-laki karena kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena dia dari keluarga yang terhormat. Tapi sedikit yang menikahi mereka karena agamanya, akhlaknya, ketakwaannya. Semua lebih memilih kecantikan. Yang prioritas utama adalah kecantikannya, ataupun hartanya, ataupun dari keluarga yang baik, yang terhormat. Tapi yang memikirkan tentang agamanya sedikit. Yang menjadikan agama sebagai prioritas, ketakwaan sebagai prioritas, sedikit yang menjadikan itu semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadah." Carilah wanita yang berpegang teguh dengan agamanya, maka kamu tidak akan rugi selama-lamanya. Artinya, tujuan kita menikah pun untuk itu, agar kita membangun agama di dalam bangunan rumah tangga kita. Itu tujuan. Sampai di dalam hadis yang lain Nabi besar Muhammad SAW juga mengatakan, ya, tanakahu taksur fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan. Apa tujuannya kita diperintahkan menikah? Apa tujuannya kita diperintahkan memperbanyak keturunan? Beliau katakan tujuannya
bukan semata-mata kita melampiaskan nafsu kita, ya hasrat kita, enggak, bukan semata-mata untuk itu, tapi tujuan utamanya adalah Rasulullah SAW. Beliau katakan, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Jadikan tujuan pernikahan kalian apa? Aku Rasulullah SAW, aku kelak di hari kiamat akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umat. Itu tujuannya. Jadi kita menikah, kita membangun rumah tangga supaya apa? Supaya rumah tangga kita bisa dibanggakan oleh Rasulullah. Patut dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan para nabi dan umatnya. Kelak Nabi Muhammad di hari kiamat akan berdiri di hadapan para nabi-nabi dan umatnya dan membanggakan rumah tangga umatnya. Inilah umat, orang-orang yang bertakwa. Rumah tangga mereka lahir di dalamnya manusia-manusia yang berhamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari sejak awal Nabi mengingatkan kita membangun rumah tangga tujuannya untuk itu. Karena itu kita harus jadikan kita fokus di dalam membangun rumah tangga yang bertakwa kepada Allah. Sebab hadirin yang dimuliakan Allah, yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad bukan rumah tangga yang bobrok, bukan rumah tangga yang di situ nggak ada sholat 5 waktu, bukan rumah tangga yang di situ nggak ada qiyamul lail tahajud, bukan rumah tangga yang di situ nggak ada Al-Quran, bukan semacam itu. Tapi rumah tangga yang patut dibanggakan oleh Rasulullah adalah rumah tangga yang lahir di dalamnya manusia-manusia bertakwa kepada Allah, manusia-manusia yang mengenal sujud kepada Allah, manusia-manusia yang mengenal masjid, manusia-manusia yang mengenal qiyamul lail, manusia-manusia yang mengenal Al-Quran. Rumah tangga yang semacam ini yang patut dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Terus juga Nabi mengingatkan dari sejak awal itu, ketika kita menikah tuh tujuannya kan diajari sama Nabi supaya kita bisa membangun rumah tangga yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah. Artinya apa? Prioritas utama kita Allah, prioritas utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu kita mau pengen rumah tangga kita bahagia, warnai di dalamnya yang mulai Al-Quran, tahajud, ya bukan hanya sekedar hal-hal duniawi yang nggak ada habisnya, tapi ketika kita isi dengan hal-hal yang bersifat agama, bersifat akhirat, itu yang membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Bangun malam tahajud bersama istri kita. Terus nanti ketika istri kita mengandung, ya kita pasang niat di dalam hati kita. Itu dari sejak mengandung istri kita, ya, Allah udah ngajarin dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran bagaimana Allah menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam binti Imran, tatkala beliau dilahirkan oleh ibunya, ya dari sejak di dalam kandungan ibunya udah pernah mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi, inni nadartu laka ma fi batni muharraman fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar apa yang ada di dalam kandunganku ini, ya aku nadar, aku serahkan dia untukmu, untuk mengabdi kepadamu. Itu dari dalam perut niatnya udah bagus. Dari dalam kandungan tuh ibunya udah niat, ini bayi yang lahir saya akan serahkan kepada Allah untuk menjadi abdinya Allah, hamba kepada Allah. Maka ketika dia punya niat bagus, tekad bagus, persembahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Ketika Allah menerima persembahan itu, Allah menerimanya. Allah katakan saya terima persembahan itu. Dan kalau Allah udah terima, Allah yang pelihara. Kita pelihara anak kita, ini Allah yang pelihara. Beda. Bagaimana kalau kita mau melihara dengan segala kekurangannya kita dan banyak kekurangannya, dengan Allah yang pelihara? Beda. Ya. Nah, kita kalau mau anak kita dipelihara oleh Allah, ini dia tekad yang baik dari sejak awal. Kita niat, ini anak kita untuk Allah, mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelayan Allah. Niatin dari sejak dia di kandungan, dari sejak awal kita serahkan anak itu untuk Allah, maka Allah akan menerimanya dan Allah akan memeliharanya. Kita kan pengen anak-anak kita nih jadi anak-anak yang bakti, jadi anak-anak yang saleh, jadi anak-anak yang berkah, jadi anak-anak yang bertakwa kepadanya. Ya begini caranya, dengan niat yang baik kita niatkan. Kita serahkan anak kita, ya Allah, saya serahkan anak saya untuk Engkau ya Allah. Makanya tuh dari sejak kecil tuh niat yang bagus semacam itu. Ini anak lahir, begitu lahir pertama, tanggapan. Begitu lahir anak kita tuh pertama lahir, yang diingatkan adalah tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak kita lahir, yang pertama, ketika
ketika anak kita lahir, yang pertama yang diingatkan kepada bayi kita tuh, anak kita tahu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan hidupnya. Makanya begitu dia lahir, yang pertama tuh disunahkan kita mengandalkan di telinga kanan anak kita, dan kita mengiqamahkan di telinga kiri anak kita. Kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya anak kita dari sejak bayi itu, dari sejak keluar, yang pertama masuk ke telinganya, didengar, dan masuk ke dalam sanubarinya nama Allah. Mungkin dia nggak menyadari, tapi kelak nama Allah itu punya pengaruh besar dalam hatinya, terpatri, terukir di dalam sanubarinya dari sejak pertama keluar lahir, yang dia dengar nama Allah. Dia mendengar nama Allahu Akbar, Allah yang terbesar, Allah yang teragung. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah mencari kebaikan, ya, kebahagiaan, kesejahteraan. Ayo kita menuju kepada sholat, supaya dari sejak bayi itu anak kita tahu yang paling penting pondasi dan tiang adalah sholat 5 waktu yang diperintahkan kepada Allah, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Itu diajarin kayak begitu. Terus ketika udah kita adamkan, kita diperintahkan tuh untuk ngasih nama yang baik bakal anak kita. Dan ini amanah. Anak kita kesian, mereka masih bayi, nggak bisa memberikan nama kepada dirinya. Karena itu ini amanat bagi setiap orang tua untuk memberikan nama yang paling bagus untuk anak-anaknya. Ya, kalau anak kita bisa bisa memberikan dirinya nama sendiri, dia bakal berikan. Cuma kan nggak bisa, karena itu diamanatkan oleh Allah kepada kita, dan kita nggak boleh main kasih nama kepada anak kita melainkan nama yang baik. Ya, sebab ini amanat. Kalau nggak kelak hari kiamat anak kita akan menuntut kepada kita sekalian. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, apa sih nama yang baik? Kita semuanya punya pandangan tentang nama yang baik. Ya, tapi tahu nggak nama yang baik itu adalah nama yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, khairul asma ma'ubid wa Muhammad. Sebaik-baiknya nama, kata Nabi Muhammad, yang di situ ada arti penghambaan kepada Allah. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu kan abd artinya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada arti penghambaan kepada Allah. Itu sebaik-baiknya nama. Atau kata Nabi Muhammad, nama yang di situ mengandung namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya nama banyak: Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mustafa, Mukhtar, dan lain sebagainya. Nama-nama semacam ini, nama-namanya Nabi Muhammad, kasih bakal anak kita. Itu kan kita ketika kasih nama yang bagus bakal anak kita, kita berharap kebaikan bakal anak kita dari nama tersebut. Ketika kita kasih nama Muhammad supaya dapat keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita kasih nama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, seperti para sahabat, nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, atau lain sebagainya. Nama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya anak-anak kita kelak jadi seperti mereka, orang-orang yang bertakwa. Jangan kita kasih nama-nama pemain film. Ya, kadang lagi lagi nafsu, dia lagi nafsu sama sinetron, entar anaknya dikasih nama pemain sinetron. Nah, ini kan nggak pantas. Dia khianat terhadap anaknya. Itu tapi kasih nama yang bagus, jaga ini amanat. Nama yang bagus bagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus habis kita kasih nama yang bagus, kita dianjurkan untuk mengakekahkan anak kita. Kalau dia bayi laki-laki, kita potongin kambing 2 ekor. Kalau bayi perempuan, kita potongin kambing untuknya 1 ekor, dan kita bagi-bagi dagingnya, kita sedekahkan. Ya, kita undang orang untuk makan. Itu kalau kita lakukan itu, salah satu manfaatnya apa? Anak kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari musibah, dari bencana. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, "Badiru bis-sadaqah, fa innal balaa la yatakhaffaf sadaqah." Bersegeralah kalian di dalam bersedekah, karena sesungguhnya bala musibah tidak akan melangkahi sedekah kalian. Artinya kalau kita udah sedekah, dijaga kita dari bala, dijaga dari musibah. Nggak bakal tuh datang musibah bala kepada kita tatkala kita udah mengeluarkan sedekahnya kita. Dan akikah semacam ini, akikah yang kita akikahkan anak-anak kita 2 ekor kambing bagi laki-laki atau 1 ekor kambing bagi perempuan, itu adalah bentuk sedekah agar anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dari musibah, dari bencana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kita dianjurkan untuk mengkhitan anak kita. Mengkhitan anak kita. Jadi ini merupakan sunnah daripada sunnah yang Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dahulu juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus juga di dalam sunnah khitan, di sunnah itu kesehatan, ya, bagi laki-laki maupun perempuan, ya, itu sehat. Sebab kan seperti yang kita tahu, kalau anak kita itu yang laki nggak dikhitan, kotoran akan numpuk di situ dan jadi sumber penyakit. Itu pernah dulu kakek kami, Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jumlah, seorang ulama besar, mungkin beberapa orang tua yang masih mengenal beliau, dan namanya nggak asing. Beliau ulama besar, cerdas luar biasa. Satu kali dia lagi di rumahnya, datang satu pendeta pengen menguji dan ngetes Habib. Ini pendeta nanya, Habib, ini bagaimana sih orang Islam, masa sih mereka disunat dipotong, dia kan sakit. Habib nggak banyak ngomong, dia bilang sama tuh pendeta, duduk situ sebentar. Dia duduk, nggak lama ada muridnya Habib datang, bawain berkatan bakal Habib. Salah satu berkatannya itu pisang. Habib ambil, taruh di meja ini tamunya. Dia bilang sama si pendeta itu, ayo silahkan makan. Seperti kita nyuguhin bakal tamu kita, makanan, buah, pisang. Ayo silahkan. Si pendeta ngambil itu pisang, dipotek itu pisang. Baru dia mau makan kan dikupas dulu. Langsung dibentak sama Habib, jangan dikupas. Lo makan juga jangan dikupas. Si pendeta bilang, Habib gimana saya mau makan kalau nggak dikupas? Nggak bisa saya makan, nggak ada rasanya, nggak enak. Mesti dikupas dulu baru bisa dimakan. Begitu juga khitan bagi umat Islam katanya. Mesti dibersihin dulu, dibuka dulu, baru bisa dinikmatin. Kalau enggak, kayak ente makan pisang, nggak dikupas. Itu karena artinya apa? Ini adalah kesehatan, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa manfaat bahkan kita sekalian lebih sehat, dijaga dari segala penyakit. Dan inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini sunnah, ini ajaran kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Wa insya Allah anak kita dijadikan anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setelah kita didik mereka dengan didikan yang terbaik. Dari sejak kecil diajarkan tuh cara baca Al-Quran, alif, ba, ta, yang diajarin, ngajinya, cara sholat. Walaupun dia masih belum wajib sholat, tapi dari sejak usia dini diajarkan caranya, sehingga ketika dibiasakan. Sampai Nabi Muhammad SAW bilang, muru auladakum bis-sholati fi sabah, perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Dari sejak 7 tahun tuh udah diajak untuk sholat. Tapi kan berarti kalau 7 tahun udah diajak sholat, ya berarti dari sebelumnya udah diajarin, sehingga nggak masuk usia 7 tahun mereka dia udah bisa sholat. Dan sebaik-baiknya pengajaran kepada anak tahu apa? Menjadi panutan yang terbaik. Orang tua jadi panutan yang terbaik, itu anak dengan sendirinya bakal ngikutin. Saya kasih contoh, ini kalau orang tuanya rajin sholatnya, ya di masjid dia sholat rajin, ibunya di rumahnya sholatnya rajin, terus juga lain sholat sunnahnya, sholat duha, sholat witir, sholat sunnah yang lainnya, si anak tuh dari bayi ngeliatin dan diikutin. Makanya kan kita suka dapetin tuh, kita lagi sholat gitu di rumah, tahu-tahu bayi kita ngerangkak, dia baru bisa diri sedikit, ikut nungguin, ikut ruku, ikut. Pernah kita aja dan enggak, cukup dia ngelihat kita sebagai panutannya. Itu aja yang dibutuhkan sama anak-anak. Nanti dia udah biasa, baru kita ajarin bacaan-bacaan sholatnya, dia hafal, terus kita himbau, kita ajak sampai mereka bisa. Nah 7 tahun, begitu masuk usia 7 tahun, udah bisa pada menjalankan sholat. Nah cuman ini kan kewajiban kita orang tua untuk mendidik mereka. Nabi SAW bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kalian semuanya pemimpin. Seorang ayah pemimpin dalam rumah tangganya, seorang ibu pun juga demikian pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan kita semuanya akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinan yang kita pimpin ini. Anak-anak kita harus kita didik. Kita pengen punya anak-anak yang bakti, kita pengen punya anak-anak yang soleh, kita pengen punya anak-anak yang takwa. Tapi kan nggak mungkin ada ting begitu aja kalau kita nggak didik. Ya, kalau kita nggak didik, nggak mungkin ada begitu aja ting. Harus kita didik, harus kita ajarkan, dan perlu sabar. Perlu sabar. Kita kalau jadi anak kecil kan kita aja nggak mau diomelin, anak kita juga nggak mau diomelin. Anak kita pengen kita sayang, anak kita pengen tuh disayang, anak kita pengen aku tahu dibimbing dengan lembut, anak kita pengen aku tahu
dihargai, ya, dibimbing dengan posisikan kita, diri kita di posisi ini. Kita pengen diapain sih? Ya, siapa sih yang tidak mau didikan yang terbaik? Hatta anak-anak kita, sekalipun anak-anak kita masih anak-anak pun, mereka mau dibimbing dengan didikan yang baik. Nah, itulah tugas kita sebagai ayah, bimbing mereka, ajarkan mereka dengan kasih sayang, ya, dengan kelembutan. Mereka perlu perhatian kita, prioritaskan mereka di dalam pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang bertakwa. Terus juga insya Allah sahibul bait, hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah. Anak yang saat ini difitan, anak Zaid, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita peringati oleh, dan semua yang telah mendahului kita diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya jadal ajudin wa rahmal masakin wa dal qutul matin wa ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah wa ma'ahatullah min jami' niyyat salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirri al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon izin hadir, masih ada beberapa tugas lagi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.